Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pandu berada di depan pas lokasi tempat bersejarah, di mana ini adalah salah satu peninggalan di zaman Majapahit, teman-teman ya. Di belakang saya pas ini adalah gapuro untuk masuk ke dalam sebuah api abadi atau dibilang kayangan api. Nggak usah lama-lama teman-teman, langsung kita eksplorasi. Buat kalian semua jangan lupa like, share, and komen teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengkulmu abu. Di video kali ini aku mengajak kalian untuk mengeksplorasi tempat sejarah atau peninggalan di zaman Majapahit, teman-teman ya. Oke, kita masuk dulu teman-teman ya. Aku nyampe di sini tuh kurang lebih sekarang udah jam 12. Teman-teman ya, udah jam 12. Di sekeliling sini subhanallah ngeblur ya kamera teman-teman ya. Kamera agak ngeblur tiba-tiba. Nah, di depan saya pas ini teman-teman, ini adalah salah satu yang dibilang api abadi atau kayangan api. Nah, pernah juga apinya diambil pada tahun 2000 dibuat PON Pekan Olahraga Nasional teman-teman ya. Nah, di sini ada satu simbol yaitu keris. Simbolnya keris teman-teman. Assalamualaikum. Simbolnya tuh keris karena kenapa di masa lampau. Jadi aku bisa bercerita di sini legenda sejarah teman-teman ya. Kayangan api atau api jalan menuju Kayangan di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Ada petilasan Ki Kriyokusumo, nama samaran dari Empu Supagati, seorang empu membuat keris di zaman Majapahit. Di tempat inilah Kriya Kusumo bertapa sambil menekuni profesinya sebagai ahli membuat keris. Keris buatan yang terkenal adalah dapur jangkung, luk telu, blongpok, gonjo. Nah, ini sebagian dari salah satu teman-teman sejarah yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini juga ada logo seperti halnya besar banget ya kerisnya ya teman-teman ya. Di sini tempat sakral teman-teman. Ini ada tempat sakral ya. Duh, assalamualaikum. Tidak ada satupun orang di sini teman. Sepi banget. Allahu Akbar. Sempat kaget aku main sumpah. Itu panasnya api itu udah ratusan tahun ya. Jadi kalau buat ngebakar jagung itu matang guys. Buat ngebakar jagung itu matang. Nah, ini dengan menurut sejarah dan cerita yang pernah disampaikan juga, siapa kepingin melewati api ini semua panas banget, batunya ratusan tahun ya teman-teman. Ini panas banget loh. Dan di sini aku mencium aroma belerang. Nah, konon ceritanya sejarahnya seperti ini. Dimana ketika saat Empu Kriyokusumo itu membuat pusaka menggembleng kerisnya, itu berada di tempatnya ini. Nah, ada salah satu juga yang dibuat ketika setelah membuat keris itu dimasukkan ke
sumur Blukutuk ya. Nah, ceritanya seperti ini guys. Dimana di sini kalau berniat hati yang baik, tulus, itu akan mampu melewati panasnya api ini. Allahu a'lam, subhanallah. Lihatin teman-teman, ini udah ratusan tahun panasnya ini teman-teman. Subhanallah. Sumpah. Nah, di sini adalah salah satu tempat di mana Empu Kriyokusumo bertapa, teman-teman. Di sini juga ada salah satu tempat, yaitu pohon jati yang udah usianya juga ratusan tahun ya. Empu Kriyokusumo menggunakan ububan sebagai salah satu media penting dalam pembuatan keris. Uban merupakan alat pengembus api tradisional yang berfungsi memberikan tekanan udara untuk menjaga dan mengendalikan nyala api sebelum menempa keris. Dalam setiap pembuatan keris, Empu Kriyokusumo melakukan serangkaian ritual dimulai dari semedi, memohon petunjuk, menyiapkan sesajen, hingga puasa juga dilakukan untuk mendapatkan hasil keris yang diharapkan. Nah, ini salah satu tempatnya teman-teman. Beliau itu ini dikasih kain kafan ya, karena ini tempat pertapaan beliau. Ketika saat sebelum membuat keris juga bertapa beliau. Nah, itu ada pendopo. Itu ada pendopo. Sebelah kanan kirinya hutan ya. Jadi aku masuk sini semua hutan. Inallah, masuk kiri. Teman-teman, kata apa ya? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini kayaknya macam taman-taman ya teman-teman. Ini ada taman. Bagian dari taman, sebelah kanan kirinya hutan semua teman-teman. Halo, assalamualaikum. Pendopo ini. Pendopo teman-teman, sumpah. Creepy tempatnya, epic karena peninggalan zaman Majapahit ya guys ya. Jadi bener-bener kesannya tuh bener-bener kayak zaman-zaman kerajaan dulu ya. Didesain dengan sebagus mungkin, serapi mungkin, dengan sebuah arsitekturnya ya. Waduh, oke teman-teman. Assalamualaikum. Sepi banget di sini, nggak ada orang satupun guys. Allahu Akbar. Misi. Di sini aku merasakan suatu energi ya, kekuatan, bener-bener energi yang bener-bener positif ya teman-teman ya. So kita jalan ke sana teman-teman. Di sana juga masih ada petilasan, juga di sebelah sana itu. Isi, assalamualaikum. Itulah sejarah yang saya sampaikan sama kalian teman-teman. Jadi untuk mengulas untuk kekuatan energi spiritual di sini juga luar biasa. Aku merasakan benar-benar luar biasa. Ya Allah Akbar, kaget aku. Assalamualaikum. Sumpah teman-teman, tempatnya creepy di tengah hutan soalnya ini. Benar creepy di tengah hutan soalnya loh men. Halo, permisi.
jujur dihiasi bunga-bunga yang indah di sekeliling pendopo di sini guys. Bersih banget tempatnya loh. Kalian kalau dari mana kalian berada ya kepingin main ke sini, ini salah satu tempat sejarah di mana peninggalan Majapahit guys. Kita harus tahu tentang sejarah dan kita harus tahu napak tilas sejarah. Sebagaimana aku mengeksplorasi tempat ini supaya kalian yang nggak tahu jadi tahu. Oh ini loh sejarahnya. Oh ini loh napak tilasnya. Di beliau tuh membuatkan salah satu pusaka bagian dari Majapahit juga teman-teman gitu ya. Isi creepy ya guys ya. Kalian seperti halnya merasakan kayak ke flashback di zaman masa-masa kerajaan ini ya. Jadi kesannya bener-bener kayak zaman dahulu lah guys. Dingin, sejuk hawanya di sini. Tapi di sisi lain, jujur, di sisi lain juga ini juga hutan guys. Assalamualaikum, permisi. Oh, sumpah, creepy. Ini teman-teman aku kasih tahu sama kalian juga, ini pohon jati juga sakral guys. Pohon jatinya juga sakral nih guys. Ya, pohon jatinya juga pohon jati sakral nih. Jadi dia udah ratusan tahun juga udah roboh. Dari dulu juga kayak gini. Setahu saya dari dulu juga kayak gini juga nih. Jadi nggak berani untuk mengambil ini, nggak tahu ya. Karena juga peninggalan dari zaman-zaman dahulu teman-teman. Kalau melihat salah satu lukisan yang pernah ada di sini ya, itu ada sesosok wanita separuh ular separuh kepala manusia ya, itu wanita. Dan ada salah penjaga juga di sini tuh kepalanya orang, badannya juga ini juga apa macan. Besar banget loh. Halo, permisi. Sumpah creepy banget. Nah gitu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya creepy kan teman-teman. Sumpah di sisi lain aku di sini merasakan kayak ada suatu energi yang bener-bener bagus, positif banget. Nah di sini pun terdapat salah satu sejarah juga guys. Ini juga pohon jati, usianya juga udah ratusan tahun guys. Jadi mungkin di zaman masa dulunya juga buat persinggahan atau pertapaan Empu Kriyokusumo juga ya. Di sini juga ada pohon jati kembar. Nah ini pohon jati kembar teman-teman. Pohon jati kembar di sini. Ini bener-bener dikeramatkan. Terus kenapa kok bisa dikeramatkan? Karena di sini tuh ada pohon serutnya. Kalau nggak salah ini pohon serut bukan sih ya? Bukan pohon serut sih ini. Pohon apa ya? Kurang begitu paham. Di sini tuh ada pohon, di tengah-tengahnya pohon itu hidup nyambung teman-teman. Nah, ini dempet gitu loh. Sumpah creepy teman-teman. Luar biasa ya uniknya Indonesia, banyak sejarah dan kayak apa namanya teman-teman? Banyak peninggalan sejarah yang ada di Indonesia ini luar biasa. Nah, sekarang aku ajak kalian ke tempat di mana ada pohon cinta. Ya, pohon cinta tuh guys ya. Menurut cerita, pohon cinta itu di mana menurut cerita ya dengan sejarah di sini saya juga menggali sejarah. Pohon cinta itu ketika saat mengikat cinta ya. Itu ada salah satu bagian dari toko-toko Majapahit mungkin ya guys. Aku ajak kalian di sumur berkutuk ya. Itu dibuat apa ya? Dibuat ini loh, dibuat menyuci keris. Nah, sampai sekarang pun ratusan tahun pun sumurnya tuh masih ada tuh di sana. Sumpah. Dan ini juga ada teman-teman pohon yang besar banget seperti sisik ular di sini nih, tinggi banget dari dulu juga. Assalamualaikum.
kadang di situ juga dikasih dupa, dikasih wangi-wangian ya, itu leluhur teman-teman ya. Belum nih sih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tempat-tempat sakral guys, gak bisa dibuat main-main ya, ini tempat-tempat sakral. Tempat sakral semua di sini. Jadi kita harus berkata sopan, kita hanya explore, kita hanya berbagi cerita dan yang ada di sini gitu ya. Jadi aku nggak berani sompral di sini, ini tempat sejarah peninggalan guys. Assalamualaikum. Nah dulu ada cerita di mana ada ya pernah ada cerita yang luar biasa di sini. Ini sumur berkutuk teman-teman ya. Ini sakral teman-teman. Ini ada cerita juga legenda air Blue Kutuk. Diceritakan bahwa air Blue Kutuk ini dulunya digunakan oleh Empu Kriyokusumo untuk meredam keris yang tengah dibuatnya untuk kemudian ditempa kembali air Blue Kutuk percaya masyarakat dapat mengobati penyakit. Nah, banyak bagian masyarakat mempercayai hal seperti itu. Sumur Blue Kutuk ini bisa mengobati air belerang ya. Ini air belerang ini bisa mengobati penyakit-penyakit gatal ya, seperti ya kurap seperti yang lain. Banyak bagian masyarakat dari dulu teman-teman ya. Loh. Ini udah ratusan tahun teman-teman. Seperti ini dari dulu nih. So, aku juga ngasih tahu itu pohon cinta. Dimana pohon ini sakral teman-teman ya. Ini pohon sakral dan dimana pohon ini satu nyambung. Oke, so kita baca di sini juga ada panduan sejarahnya. Pohon cinta teman-teman. Pohon ini merupakan pohon nagasari yang usianya sudah ratusan tahun. Semenjak Empu Supo berada di sini, masyarakat menyebutnya dengan nama pohon cinta karena bentuknya yang unik. Ya, ini satu batang dengan dua akar. Pohon ini dipercaya dapat melanggengkan hubungan dengan menulis nama pasangan pada bebatuan di bawah pohon. Teman-teman, so guys, buat sahabat-sahabat subscriber di mana kalian berada, yang mungkin wilayah kalian Jawa Timur, kalian bisa datang dan kalian bisa juga sekalian untuk wisata atau sekalian kepingin tahu peninggalan prasejarah yang ada di Bojonegoro, khususnya buat kalian sahabat-sahabat semua. Ini satu pohon menyambung ya, satu pohon nyambung nih guys. Ini disakralkan juga oleh warga sekitar, dan karena kenapa dari juru kunci penyampaian mungkin dari zaman-zaman dulu ya, karena nenek moyang leluhur kita memberikan sesuatu hal yang ada di sini. Apa ya men ya? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku kok curiga itu apa ya guys? Sumpah aku merinding, sumpah aku merinding. Sumpah aku merinding. Lu, assalamualaikum. Sumpah aku merinding, itu apa ya? Sumpah aku merinding teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Karena hutan sebelah kanan kirinya hutan teman-teman. Halo, permisi. Assalamualaikum. Ih, sumpah ada apa guys? Ih, sumpah. Men, ini hutan guys. Ini hutan yang dimana wisata atau sejarah ini ditemukan di masa-masa dulu. Sumpah men. Aku ngeliat sesuatu, ada binatang di sini. Bukan, gua halusinasi guys. Ternyata bukan halusinasi aku ini. Assalamualaikum. Hampir mirip sama Mbak Kun ya. Hampir mirip dengan Mbak Kun loh, anjay. Anjir, sumpah bener-bener anjir banget. Mirip banget dengan Mbak Kun loh. Hampir mirip dengan Mbak Kun ya. Sumpah. Oh, itu pohon teman-teman. Assalamualaikum. Di sini benar-benar aku merasakan energi atau
kekuatan yang benar-benar luar biasa teman-teman ya. Ini kan peninggalan di zaman-zaman nenek moyang leluhur dulu. Ini dulunya semua jati semua ya. Mungkin banyak udah ditebang di sini ya. Terus sih, assalamualaikum. Sumpah krepi guys. Soalnya kita balik teman-teman ya. Aku nggak mau terlalu ambil risiko karena hutan guys. Tengah malam ini hutan juga kan. Oh, tokenya besar banget loh, bunyi loh. Halo, permisi. Suara tokek guys. Suara tokek loh. Sumpah, suara tokeknya bikin halusinasi guys. Oke, itu yang bisa sampaikan sama kalian teman-teman ya. Itu yang saya sampaikan sama kalian. Aku mengajak kalian untuk mengeksplorasi jalan-jalan ke salah satu tempat prasejarah yang ada di Bojonegoro. Nggak terlalu banyak diekspos karena kenapa tempatnya nggak begitu luas, karena kenapa sebelah kanan kirinya tuh hutan semuanya. Semoga kalian dimanapun berada, buat para subscriber, makasih banget, jangan lupa share and like nya teman-teman. Next, sampai jumpa video yang akan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.